Dia wanita yang luar biasa sih menurut saya. Terutama di sakitnya yang sejak kita tahu kalau nggak salah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya gitu ya. Dia ngasih tahu kalau ada benjolan di payudaranya. Dan walaupun dengan pasti ketakutan dan segala macam rasa yang dialaminya, tapi segala proses dokter dan lain sebagainya dia nggak pernah mengeluh, dia tetap melakukan apapun itu, dan bahkan sampai di masa kritisnya pun, atau setelah kemo 1, 2, 3, 4 dan dia kritis, dan setelah sehat kembali dia berangkat sendiri loh ke Darmais itu untuk pengobatannya. Karena dia kerja, ya nggak tahu job di mana, jadi bisa berangkat sendiri itu naik kereta, dia naik travel gitu. Jadi benar-benar wanita tangguh yang dia berjuang untuk dirinya, yang tidak mau menyerah. Ketika dia merasakan sesuatu yang udah gak enak, para pendokter menghubungi dia, minta didoakan. Saya belajar dengan imannya kepada Tuhan yang sangat kuat gitu ya. Dan ketika dia didoakan itu dia benar-benar tenang loh. Ada mungkin kita yang masih kuat seperti ini, ya kita masih apa benar ya Tuhan jawab doa. Seketika nantinya dia agak lega kalau dia didoakan itu lewat telepon atau kita datangin ke rumah. Jadi benar-benar dia merasakan bahwa doa itu berkuasa dalam hidupnya. Dan banyak hal yang kita banyak belajar dari dia, imannya yang sampai akhir hidupnya. Bahkan kemarin seketika atau kesempatan di rumah sakit Primaya, saya sama Cilina ngajakin ngobrol, bicara melalui kupingnya, dia ngerespon entah jadi ada respon, ini ada hati ini loh dia dan Cilina gitu. Dia gerakin tangannya, matanya yang tadinya ke atas jadi turun gitu ya. Jadi mungkin dia menyadari bahwa oh ya ada orang di sekitar saya. Dia sangat senang ada banyak orang yang mendoakannya. Dan dia udah selesai dengan hidupnya yang luar biasa. Dan kita banyak belajar untuk dia, terutama imannya kepada Tuhan. Dan dia sudah selesai dengan segala perjuangannya. Itu saja terima kasih. Apapun yang dia katakan, tidak ada kesan dia mengeluh, atau tidak ada kesan dia marah dengan penyakitnya, dengan masalah cancernya ini gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa dari dia. Bukan berarti dia menerima, ya bukan berarti dia menerima. Kalau saya katakan ini, saya sudah nggak usah berbuat apa-apa. Tuhan nggak sayang sama saya juga seperti itu. Dia orang yang berjuang, ya. Dia sudah mengakhiri sampai kepada imannya yang terakhir, walaupun harus berpulang kepada Tuhan itu lebih banyak ya dibanding dengan apa yang dia alami. Menurut Tuhan cukup selesai, ya sudah dia memang harus pulang. Artinya kita mengasihi dia, tetapi Tuhan lebih mengasihi dia. Di nama Tuhan itu saja yang saya dapat saksikan tentang Lydia. Saya boleh belajar banyak untuk jangan cepat mengeluh dengan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha, berjuang, dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ketika tubuh jasmaninya rusak akibat penyakit, maka dia harus meninggalkan manusia rohnya, meninggalkan manusia jasmaninya, meninggalkan tubuh tempat manusia roh. Nah, berbeda dengan manusia roh, saudara. Manusia roh itu tidak akan mati selama-lamanya. Jadi manusia roh itu akan hidup terus. Dia akan hidup kekal selama-lamanya. Kalau udah di surga, dia di neraka. Kalau cuma mati, udah dalam urusan, itu manusia enak. Dia udah berbuat dosa aja, udah mati sudah. Tapi tidak. Alkitab mengatakan kalau manusia roh itu tidak akan mati selama-lamanya. Kalau dia ada di surga, dia akan kekal selama-lamanya. Kalau dia ada di neraka, dia pun akan kekal selama-lamanya. Sampai kapan Pak? Disiksa di neraka sampai
sampai selama-lamanya. Nah, saudara, karena itulah bagi keluarga yang ditinggalkan, jangan Rasul Paulus menasihati, jangan kita berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena yang berbalik di sini adalah tubuh jasmani. Manusia rohani dia itu sedang berada di Firdaus, bersama-sama beristirahat dengan damai bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Makanya kalau di kuburan kita lihat di makam, kita ada RIP, rest in peace. Karena firman Tuhan berkata memang manusia yang di dalam Tuhan itu ketika meninggal itu sedang beristirahat. Rohnya itu sedang beristirahat di Taman Firdaus. Manusia jasmaninya kemana? Ada di kuburan. Tapi manusia rohnya itu ada di Firdaus sedang beristirahat. Nanti pada saat Tuhan menyongsong kita di awan-awan yang permai, kemudian sangkakala ditiup oleh malaikat, maka orang yang meninggal terlebih dahulu, orang yang ada di Firdaus terlebih dahulu, dia yang akan dibangkitkan, tidurnya dibangunin, kemudian mereka rohnya itu akan menyongsong Tuhan. Tuhan sudah ada di awan-awan yang permai. Nah, yang meninggal di dalam Tuhan yang ada di Firdaus itu kan terlebih dahulu naik, diangkat oleh Tuhan, yang namanya rapture, pengangkatan, dan akan berjumpa dengan Tuhan face to face. Oh, sekarang kita nggak bisa melihat Tuhan dengan gambar. Mungkin ada yang menunjukkan pernah melihat ada wajah Tuhan, tetapi itu baru kelihatan. Nanti pada saat rapture kita, orang yang meninggal terlebih dahulu dibangkitkan, ketemu dengan Tuhan face to face. Dan baru kita yang masih hidup, yang berada di dalam Tuhan, kita akan ikut dibangkitkan, kita akan ikut diangkat. Ya, di awal-awal sama. Nah, bagaimana kita yang masih hidup saat ini? Apa yang dapat kita ambil pelajaran ketika kita berada di rumah kita? Yang pertama, mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah sementara. Ada batasnya. Dengan suatu saat kelak, keluarga akan berjumpa dengan orang yang dikasihinya di awal-awal yang permai. Ketika Yesus mengangkat orang-orang percaya, dan bagi kita orang-orang yang masih hidup, biar kita juga seperti Rasul Paulus dan bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah kemenangan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah yang manis, buah yang sedap, buah yang enak dirasakan orang lain. Saudara mau berbuat, tidak mau berbuat.
mereka pernah ketemu, bahkan mereka baru tahu kalau mereka punya saudara dekat di mana ya, ada di Jakarta, ada dari Kupang gitu ya. Dan pada datang tadi ada namanya Reno, ada namanya Andre, ada namanya Roni, dan mereka pada bilang bahwa baru kali ini mereka ketemu dan ternyata mereka bersaudara. Jadi melalui Lydia juga mempersatukan saudara yang sudah pernah ketemu sejak mereka lahir, baru sekali ini ketemu ya itu ya. Jadi itu dan sendiri di sini ada mereka. Itu kuat pasti. Terlebih lagi terima kasih buat Bapak bermanfaat dan seluruh jemaat GBI spesifik yang sudah bersyukur bahkan dari awal dia mengobatkan sampai akhir. Saya sangat bersyukur sekali punya keluarga, walaupun tidak secara tapi merasa diperhatikan bersatu keluarga. Terima kasih banyak sekali. Dan berkati ceweknya juga yang udah bersedia membantu selama ini juga, mau repot-repot bantu kita, dan juga buat gereja-gereja lain yang sudah mau bantu acara pemakaman ini. Terima kasih sekali. Udah itu aja, dan terima kasih supaya bisa menjadi kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama ikan dan sangat memberkati. Ingin menyampaikan bersyukur atas dipanggilnya anak yang tercinta ini, Lydia. Baru kami sebenarnya sama almarhum Pak itu sangat dekat. Kami tahu persis bagaimana keluarga ini sangat-sangat banyak kami bersama-sama, dan sampai beliau juga panggil Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama juga menyaksikan apa yang sudah Tuhan buat kepada anak kita Lydia. Tetapi itulah namanya sebuah kehidupan. Tidak tahu kapan waktu kita juga akan dipanggil oleh Tuhan seperti anak kita ini. Tapi biarlah seperti firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar, secara khusus untuk kakak dan juga adik dan keluarga, tentunya diberikan kekuatan dengan penghiburan. Saya percaya bahwa kita akan kembali kepada perkampungannya, dan biarlah kakak dan juga adik tinggal dan semuanya terus diberikan kekuatan, terus semangat pada Tuhan. Gereja Ires yang ada di Kesinan, bela dan kebahagiaan adik kakak yang terkasih, tidak selalu dalam sebuah kesedihan. Sekali lagi kami turut berduka cita dengan apa yang dialami oleh keluarga yang terkasih Inga dan juga yang lain. Terima kasih Pak. Lydia. Beberapa saat yang lalu aku masih kontekan sama Lydia, masih WhatsApp. Aku bilang Lydia adalah pahlawan iman, pejuang iman. Dia nggak pernah nunjukin kesedihannya kalau ibu. Dia selalu bilang, gue punya Tuhan yang besar juga. Gue percaya, gue bakal bisa melalui ini semua. Wow, buat aku pribadi, wah, benar-benar menginspirasi banget dia, sosok yang kuat bergerak sampai akhir.
nafasnya mungkin. Dia nggak pernah menyesal, nggak pernah kesal sama Tuhan, nggak pernah ngeluh dengan apa yang dia hadapi, tapi dia terus mengucap syukur. Dia terus percaya kalau Tuhan punya rencana yang indah buat hidupnya. Dan satu pesan yang Lydia sempat sampaikan sama aku, khususnya buat John. Dia benar-benar sayang sama kamu, John. Benar-benar peduli sama John. Dia bilang, John, tolong bilang John, tolong titip John, katanya. Ayo rangkul dia lagi. Dia butuh banyak teman. Pokoknya dia bikin segitu pedulinya sama John. Jadi, John, kamu dipedulikan, kamu disayang sama kakak kamu. Jadi banyak harapan yang ada buat kamu, John. Masa depan kamu indah. Biar buktiin kalau masa ini dia tuh gak sia-sia. Kamu masih punya masa depan. Terus berjuang buat kaya saya juga, terus semangat, terus jadi satu keluarga yang kompak. Sekali lagi, paling itu aja. Terima kasih. Jalan ya. Udah selesai ngeliat buat tadi. Semoga orang yang ditinggalkan dikasih ke lapangan